Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu zakat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis dinyatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sak kurma atau satu sak gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat Aid. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seluruh muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Hukum zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sak yang nilainya sama dengan 2,75 kg beras. Sementara itu, ukuran satu sak menurut mazhab Hanafi adalah 3,8 kg. Maliki 2,75 kg, Syafi'i 2,75 kg,
dan Hambali 2,75 kg. Gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya di antara keutamaan-keutamaan yang kita peroleh dalam menunaikan berzakat di antaranya adalah: pertama, menyempurnakan agama. Zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam yang keempat. Setelah syahadat, salat, dan puasa, dengan menjalankan zakat maka akan semakin sempurna ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tentunya merupakan suatu tujuan dari setiap muslim demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensucikan dan menambah harta. Kata zakat sendiri memiliki makna at-tahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Dapat diartikan dengan berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan harta dan jiwa kita dari dosa. Selain itu, zakat juga bermakna an-numu atau tumbuh dan berkembang. Makna ini semakin menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat, insya Allah hartanya akan terus bertambah dan berkembang. Yang ketiga, ampunan dosa. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12 yang menyatakan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul. Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu, sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus memberikan bantuan ke orang lain yang membutuhkan. Yang kelima, mendatangkan keberkahan. Salah satu makna zakat lainnya adalah al-barakatu, yang artinya berkah. Dengan membayarkan zakat atas harta yang kita miliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan harta ini tentunya akan mempengaruhi pada keberkahan kita dalam menjalani hidup, dan masih banyak lagi berbagai keutamaan-keutamaan yang akan kita dapati dalam menunaikan zakat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup seorang sahabat bernama Tha'labah ibnu Hatib al-Ansyari. Sebelum menjadi seorang yang kaya, Tha'labah hidup dalam kemiskinan, bahkan diriwayatkan kain untuk sholat harus dipakai bergantian dengan istrinya karena tidak ada pakaian lagi yang dimiliki. Suatu ketika Tha'labah menemui Rasulullah SAW dan meminta didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Doakanlah kepada Allah
semoga dia memberiku rezeki harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, celakalah kamu hai Sa'labah. Sedikit rezeki yang engkau tunaikan, syukurnya adalah lebih baik daripada rezeki yang banyak yang kamu tidak mampu mensyukurinya. Kemudian di lain kesempatan, Sa'labah memohon lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidakkah kamu puas bila kamu meniru jejak Nabi Allah? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, seandainya aku menghendaki agar gunung-gunung itu berubah menjadi emas dan perak untukku, niscaya akan kurubah menjadi emas dan perak. Sa'labah berkata, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau berdoa kepada Allah dan Allah memberiku rezeki harta yang banyak, sungguh aku akan memberikan kepada orang-orang yang berhak sebagiannya masing-masing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, ya Allah, berilah Sa'labah rezeki harta yang banyak. Setelah itu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqam fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima khlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakzibuna lam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah mengingkari terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka? Dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Menurut Mufassir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara orang-orang munafik itu terdapat seorang yang telah memberikan janji dan ikrarnya kepada Allah dengan pernyataan, jika Allah memberinya kecukupan dari karunia-Nya, niscaya dia benar-benar akan menyedekahkan sebagian dari hartanya, dan niscaya ia benar-benar akan termasuk orang-orang yang soleh. Akan tetapi dia tidak memenuhi janji yang telah diucapkannya itu, tidak pula menepati apa yang telah diikrarnya. Maka Allah menimpakan kepada orang-orang seperti itu sebagai akibat dari perbuatannya sifat kemunafikan yang menetap dalam hatinya hingga hari mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran darinya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.